Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Penasihat Hukum Jepang, Poltak Silitonga, SH, membantah pernyataan Wakapolres Humbang Hasundutan yang dinilai salah dan keliru terkait insiden cekcok dengan KBO Reskrim Polres Humbang Hasundutan. Perselisihan itu terjadi saat pihaknya mengantarkan bukti alas hak atas tanah milik ahli waris Opu Patarmunte yang diduga dibakar oleh Raja Bius Matiti. PH Jepang menegaskan, dirinya tidak memaksakan kehendak agar Dumas pelapor langsung dibuat menjadi laporan polisi LP. Yang kami lakukan adalah menjumpai KBO Reskrim Humbang Hasundutan untuk mengantarkan bukti alas hak atas tanah milik ahli waris Opu Patarmunte guna melengkapi Dumas pelapor. Setelah bukti diserahkan, kami meminta agar Dumas tersebut ditindaklanjuti menjadi LP, ujar Poltak Silitonga, SH, dalam keterangan tertulis, Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2026. Namun, KBO Reskrim atas nama Bigner Purba menolak menerima bukti tersebut. Penolakan itu memicu perdebatan yang berujung cekcok mulut. PH Jepang juga menyebut KBO Reskrim bersikap arogan dan melarang perekaman oleh wartawan saat menolak menerima barang bukti. Dalam kesempatan yang sama, PH Jepang juga meluruskan pernyataan Wakapolres Humbang Hasundutan terkait dasar hukum penerimaan laporan polisi. Wakapolres menyatakan bahwa penerimaan laporan diatur dalam pasal 235 KUHP baru. Itu keliru. Pasal 235 KUHP baru mengatur tentang jenis-jenis alat bukti, bukan tentang penerimaan laporan, tegasnya. Menurut PH Jepang, dasar hukum penerimaan laporan diatur dalam pasal 5 ayat 1 KUHP baru yang berbunyi, penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan atau media elektronik, b. mencari, mengumpulkan, dan menemukan keterangan dan barang bukti. Dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa pelapor wajib membawa bukti atau alas hak. Justru yang diwajibkan mencari dan mengumpulkan bukti adalah penyelidik, jelasnya. Ia juga merujuk pasal 14 dan pasal 23 KUHP baru. Pasal 14 mengatur tata cara laporan tertulis dan lisan harus ditandatangani. Sementara pasal 23 ayat 5 menegaskan, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Dengan penjelasan ini masyarakat bisa memahami tugas dan kewajiban polisi dalam menerima laporan pengaduan. Tidak ada alasan menolak laporan hanya karena pelapor belum membawa bukti, ujarnya. Atas peristiwa tersebut, PH Jepang mempertanyakan apakah wajar pihaknya melaporkan KBO Reskrim Humbang Hasundutan ke Propam Polda Sumut. Apakah saya sebagai penasihat hukum dari ahli waris Opu Patarmunte layak dan patut merasa kesal dan melaporkan KBO Reskrim tersebut ke Propam Polda Sumut? Tanyanya, ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengalami penolakan saat membuat laporan tindak pidana. Tegakkan keadilan, walaupun langit akan runtuh, tutupnya. Terima kasih rekan-rekan bahwa itu hak mereka dan dapat juga kami tambahkan atau kami jelaskan. Pelaporan tersebut diduga terjadi karena pihak penasihat hukum dari keturunan Opu Patarmunte menuding Polres Humbang Hasundutan bersikap arogan dan tidak mau menerima laporan klaimnya yang sudah kita terima. Laporannya berbentuk pengaduan masyarakat tentang pembakaran lahan tersebut. Namun di hari Senin pada tanggal 27, kalau nggak saya salah tanggal 27 Juli 2026, sebagai penasihat hukum Opu Patarmunte datang ke Polres Humbang Hasundutan untuk mendesak dan terkesan memaksakan agar perkara dugaan pembakaran lahan tersebut segera ditingkatkan ke tahap laporan polisi atau tahap kepenyidikan. Namun demikian, Polres Humbang Has tetap berpegang kepada prosedur hukum yang ada dan yang berlaku pada saat sekarang ini, serta tidak dapat terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa didukung oleh bukti dan ketentuan unsur hukum pidana yang lengkap, yaitu sesuai dengan pasal 235 KUHP yang terbaru. Di sana harus ada minimal dua alat bukti yang sah untuk bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dan laporan polisi. Demikian, Pak. Ya, terima kasih saudara-saudara. Saya Poltak Silitonga SHMA adalah penasihat hukum dari ahli waris Opu Patarmunte. Ya, saya menanggapi pernyataan daripada Wakapolres Humbang Hasundutan yang beberapa hari yang lalu memberikan pernyataan di depan awak media dan sudah beredar luas di media sosial, yang dimana dalam pernyataan itu ada pernyataan dari seorang jurnalis ataupun yang mewawancarai beliau. Di dalam pertanyaan itu mengatakan kenapa Opu Patarmunte melaporkan KBO Polres
Humbang Hasundutan kepada Wakapolda begitu ya. Dan pada saat itu saya mendengar bahwa Wakapolres menjawab dengan membuat pernyataan bahwa katanya penasihat hukum Opo Patar Munte istilahnya mendesak dan memaksakan supaya laporan polisi supaya laporan dari pembakaran lahar yang diduga dibakar oleh Raja Wisma Titi ditingkatkan ke LP ya. Itu saya perlu menjelaskan di sini bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli seperti yang disampaikan oleh Kapolres, saya bersama klien saya pelapor Dumas lah ya, yang melaporkan dugaan tindak pidana pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh Raja Wisma Titi pada tanggal 25 kalau tidak salah itu Juli 2026. Di mana kedatangan saya pada tanggal 27 Juli itu adalah membawa bukti alas hak kepemilikan dari tanah yang dibakar yang diduga dilakukan oleh Raja Wisma Titi tersebut untuk melengkapi Dumas yang disampaikan klien saya pada hari Sabtu sebelumnya yang telah dilaporkan kepada Polres Humbang Hasundutan yang tidak diterima LP dan hanya sebagai pendumas begitu. Alasannya katanya pada saat itu karena LP tidak bisa diterbitkan kalau tidak ada alas hak ya atas pembakaran lahan tersebut. Jadi pada tanggal 27 Juli itu saya bersama klien saya datang menjumpai KBO Reskrim Polres Humbang yang namanya Bitner Purba untuk menyerahkan alas hak yang diterimanya pada saat pelaporan hari Sabtu sebelumnya gitu loh. Kami membawa alas hak atas tanah yang dibakar tersebut berupa SHM, SKT dan SK Bupati. Itu yang mau saya serahkan kepada KBO Reskrim supaya dilampirkan dalam Dumas itu sehingga nanti Dumas itu bisa dinaikkan ke LP gitu loh, bukan dinaikkan ke penyidikan. Itu salah pernyataan daripada Pak Wakapolres tersebut. Tidak pernah saya meminta supaya dinaikkan ke penyidikan. LP aja belum diterima, gimana saya mau memaksa untuk dinaikkan ke penyidikan gitu loh. Itu kan istilahnya saya membantu petugas kepolisian untuk memfaktakan ataupun membuktikan dugaan tindak pidana yang telah terjadi supaya jelas dan terang gitu loh. Jadi jangan saya dikatakan memaksakan. Cuma ketika saya memberikan alas hak itu, Bitner Purba tidak mau menerima. Kan lucu. Seorang polisi, pelayan masyarakat ketika seorang pelapor datang membawa alat bukti terhadap laporannya tapi tidak diterima. Itu yang membuat saya kesal dan terjadi perdebatan. Bahkan ketika saya bertanya, kenapa tidak kamu terima ini alas hak ini? Dan dia berkata, ya itu nanti 2 hari lagi. Ngapain harus ditunggu 2 hari lagi? Kan bisa diterima nanti dilampirkan ke Dumas tersebut supaya nanti istilahnya penyelidikannya lebih lebih cepat begitu. Kita kan hanya membantu. Tapi beliau itu malah menantang saya dan itu SOP kami katanya. Jadi tidak ada saya memaksakan lah seperti yang disampaikan oleh Wakapolres tersebut. Kalau dikatakan memaksakan, tapi kan itu hak saya, itu hak pelapor membawa alas hak tersebut supaya diterima. Tapi ini malah tidak diterima. Dan perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara dan juga kepada Wakapolres, istilahnya penerimaan laporan polisi tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 1 KUHP baru, ya. Jadi bukan diatur di dalam pasal 235 ayat 1 KUHP baru. Jadi di mana di dalam di dalam pasal 5 ayat 1 KUHP baru tersebut wewenang penyidik gitu. Wewenang penyidik itu diatur di sana yang pertama menerima laporan dari masyarakat gitu loh. Dengan kedua tidak pidana secara tertulis kan. Gitu loh. Yang kedua, wewenang penyidik itu adalah mengumpulkan bukti, mencari, mengumpulkan dan mengamankan bukti gitu loh. Ini justru kita berikan bukti, tidak dia harus mencari, malah tidak diterima. Ya begitu ya. Jadi supaya jangan salah paham, memang Bitner Purba itu merasa arogan pada saat itu bahkan menantang saya dan dia tidak mau menerima barang bukti atau bukti surat sebagai alas hak dari tanah yang dibakar oleh yang diduga dilakukan oleh Raja Wisma Titi. Itu yang membuat kita melaporkan beliau ke Polda karena tidak ada satu aturan pun di dalam aturan hukum atau di KUHP baru harus ada dulu alas hak terhadap lahan yang dibakar baru bisa diterima menjadi LP gitu loh. Dan seharusnya dia terima. Nanti kan digelar perkara, baru dicari bukti-bukti. Ketika bukti-bukti menunjukkan bahwa itu adalah dugaan tindak pidana, baru lanjutkan ke penyidikan gitu loh. Kalau tidak ditemukan bukti, ya bisa dihentikan atau di SP3 kan karena tidak cukup bukti ataupun bukan merupakan tindak pidana. Jadi sekali lagi Pak Wakapolres, itu penerimaan laporan itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 itu KUHP baru, bukan di pasal 235 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru gitu loh. Jadi kalau pasal 235 itu adalah yang menerangkan apa sih alat bukti. Dan tidak ada disebutkan dalam pasal 235 itu supaya dinaikkan ke
penyidikan. Dan saya tidak pernah minta supaya dinaikkan ke penyidikan, tapi dibuatkanlah LP-nya karena bukti-bukti pendukung dalam peristiwa tindak pidana pembakaran lahan itu sudah ada gitu loh. Peristiwa itu ada kan gitu loh. Jelas polisi juga ada di sana pada saat terjadinya pembakaran itu. Sidik Narkoba juga di situ, dan pemadam kebakaran juga ada di situ, dan juga banyak saksi. Jadi sebenarnya untuk memfaktakan peristiwa tindak pidana pembakaran lahan tersebut tidak terlalu sulit karena semua ada, videonya juga ada. Itu kan merupakan alat bukti. Tetapi Sidik Narkoba dengan cara arogan menantang saya, tidak akan menerima barang bukti tersebut dan tidak akan mau melanjutkan Dumas atau mengubah Dumas itu menjadi LP walaupun barang bukti sudah lengkap. Itu yang mendasari kita melaporkan mereka. Jadi kita bukan arogan, beliau yang arogan. Ya, sekali lagi, tidak ada salah satu pun aturan yang mengatakan bahwa pelapor itu harus menyiapkan bukti dulu terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Bahwa pelapor itu wajib menceritakan kronologis kejadian. Yang kedua, membawa KTP ataupun identitas. Itu yang diminta untuk melaporkan semua tindak pidana yang terjadi, yang dialami oleh pelapor. Bukan pelapor itu yang membuktikannya, Pak Wakapolres dan juga kepada Pak Sidik Narkoba. Ini supaya ada pemahaman hukum yang baik bagi masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, banyak penegak hukum yang kurang memahami hukum sehingga membuat masyarakat takut dan sulit melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, terutama terhadap dugaan-dugaan tindak pidana yang menimpa diri pelapor. Untuk itu, kepada Pak Kapolres dan juga kepada Pak Sidik Narkoba, coba belajar lagi tentang hukum, baca KUHP, ya supaya lebih memahami bagaimana penegakan hukum yang benar di Indonesia. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Kita cinta damai, kita cinta keadilan, kita cinta kebenaran, dan PHJ Bank tidak akan pernah takut siapapun lawan untuk menegakkan keadilan dan kebenarannya. Tuhan memberkati. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.